banget gitu ya. Kalau cuma sosialisasi BNN ke wartawan kayak gini, ya. Betul kan? Kepala BNN beserta kotongan menembak pelaku narkoba 8-0 asik gitu. Beberapa oknum polisi minta pajak sana Pak dari penyampaian masyarakat itu deh. Pajak tuh baca STNK, BPKB, pajak. Memel, nyapin. Itu tes loh, ya. Artinya gratis. Cuma biaya pengantaran dari Musirawas ke Lampung itu kita udah punya anggaran. Jadi di situ itu transaksinya begitu terbuka, seperti beli cabai. Kalau dia nggak enak, terus dia mobil. Kalau mobil nanti motor, ya. Kalau nanti motor sepeda, angkatlah sampai Lampung Selatan dengan sepeda, ya. Beli sabu, bila nggak berobat kasih duit. Jadi kalau ditangkap, oh kami nggak kamu uang begini, ada begini tidak nanti, sudah biar keluar. Pasti prosesnya untuk rehabilitasi. Nah, kedua harus juga paham, jangan sampai ada konotasi dilepaskan BNN. Rehabilitasi itu ada dua, rehabilitasi rawat jalan dan rehabilitasi rawat inap. Bagaimana bentukan rehabilitasi berdasarkan hasil asesmen? Kita akan tahu dari asesmen apakah dia pecandu berat, pecandu ringan atau sedang. Dari sini kita bisa dari kesimpulan apakah kita akan kirim ke balai rehab atau cukup dengan proses rawat jalan. Kadang-kadang ada rumor habis ditangkap kok balik lagi. Karena yang ditangkap ini cuma bagi kencing main, tidak akan bisa diproses secara pidana. Jelas di situ disesuaikan tangan ya. Karena kalian udah yakin orang-orang lapangan harus tahu semua. Dan fungsi rehabilitasi itu yang ada cuma di BNN. Di Polres tidak ada fungsi rehabilitasi. Berarti kan? Jadi kalau ditangkap, pemakzulan tiba-tiba lepas tanpa lewat BNN, ini ada apa? Tanda-tanda ini ada apa? Ya, karena prosedurnya harus dikirim di BNN untuk dilakukan rehab. Kedua, kalau ada hal-hal yang jadi kita tidak boleh menjadikan orang. Saya siap diklarifikasi 24 jam. Apabila ada berita-berita yang perlu diklarifikasikan, Pak, kok kenapa ditangkap dia pulang? Saya bisa jelaskan. Lebih baik datang ke kantor. Ini datanya, ini hasil asesmennya. Bahwa yang bersangkutan adalah pecandu ringan. Nanti maksudnya. Apa ya? Yang pertama. Kedua, apabila ditangkap ditemukan barang bukti, tapi dia, jadi barang bukti ini tidak mesti dibawa SMA juga, tapi dibawa SMA juga adalah barang bukti narkoba yang dipakai harus pakai dalam sebulan. Kalau yang bersangkutan, contoh, dia sabu cuma 1 gram di dalam hati-hati, ini akan saya bentuk karena dia ada bentuk sini. Kita akan tengok apakah narkoba di sabu ini dipakai untuk diri sendiri atau dia menyediakan orang lain. Kalau dia dipakai untuk diri sendiri, ada hal yang harus kita lakukan adalah melaksanakan tim asesmen terpadu. Karena kenapa? Satu prinsip dulu di dalam hati bahwa narkoba itu pemakaian adalah korban yang untuk kita lakukan pengobatan. Nanti maksudnya harus pengobatan. Tapi kita lihat kasusnya Ramadhani. Dia bukan untuk dia pemakaiannya, tapi dia menyediakan sopirnya. Itulah kondisinya tetap dia menjalani hukuman selama 1 tahun. Ya tidak saja. Kenapa? Dia mana? Ya itu justru itu kita harus mention di dalam otak bahwa sekarang tahanan narkoba di Muara ini sudah hampir 1.000 orang. Ini maksudnya. Ya. Nah seharusnya saya mulai akan berbenah mindset di otak kita pecandu adalah korban. Korban gimana? Yang harus kita sembuhkan untuk obatin. Tapi kita juga dulu, apakah barang bukti narkoba ini untuk dipakai sendiri
atau dia untuk menyediakan orang lain. Ya, itu juga kita perhatikan. Paham sampai sini. Ya, ini yang awam yang sering orang bertanya dengan kalian. Pak, kamu cinta Pak? Ada itu. Ditangkap lagi itu, ini kasus itu. Biar benar. Karena prosesnya 6 kali 24 jam. Setelah 6 hari, wajib penyidik itu melimpahkan ke BNN untuk dilakukan proses rehabilitasi. Nanti wajah lagi ini, supaya BNN sama polisi tidak bisa lagi macam-macam. Nanti kan? Supaya jangan gampang makan oloan. Ya. Ini rasio dulu, bukan ke rasio punya duit. Betul ya? Mau jadi betul bos, kok takut gue punya. Ya. Aku kayak kenapa saya buka seperti ini? Ya karena saya tidak melakukan hal seperti ini. Yang kedua, apabila ditangkap, ditemukan barang bukti, jelas. Kalau dalam hasil pemeriksaan digunakan untuk pribadi, ini perlu kita lakukan di itu Dimas Penuntut Kadu, Kepala BNK Serabu Kedua, kemudian dilengkapi oleh jaksa dan penyidik. Dari hasil DAT apabila itu ya ada hal yang kita ambil kesimpulan digunakan untuk pribadi dan dijadikan, wajib kita rehab, ya, wajib dihentikan dan direhab. Ini saya kasih seperti ini menjalan awal supaya nanti dalam pemberitaan kalian tidak menjolimi orang. Oh Pak, kami dengar dia balik Pak. Kata-kata balik nih. Sebenarnya dilakukan proses rehabilitasi rawat jalan. Jadi maksudnya. Atau ditangkap Pak cuma baju kincing baik. Dan kan kita 20. Sorry ya. Itu kawin tadi. Ya, kawin tadi itu. Ya, mohon maaf. Ya, itu kawin tadi. Konteks saya ini ada apa yang boleh bagi-bagi dia bermain? Ya, sampai situ paham. Yang ketiga, apabila ditangkap, dia terlibat jaringan. Ini nggak ada cerita. 112, 114, dua kawan ini contoh. Kau ditangkap bibi kau 1 gram, tapi kau pakai upahan begitu kawan. Biasanya kalau ini cuma pemaki naik, 5 kali ngesut, kalau bagian 1 sulit. Ini tidak bisa direhab karena kau terlibat jaringan. Ini proses hukum jalan. Sekitar permasalahan yang sering terjadi di masyarakat seperti itu kan, ya, tanggal prosesnya, proses rehab. Kira-kira yang saya sampaikan tadi ini bisa jadi bahan apabila mungkin orang bertanya atau itu terjadi terhadap keluarga kita, ya, paham seperti itu, ya. Nah kalau ada orang yang memproses narkoba tapi di luar yang saya arahkan, pada saya kita gimana yang kuatnya narkoba ini, yang dimaksudnya, paham ya? Oke, lanjut. Sasaran kabupaten kota tanggap ancaman narkoba. Jadi masalah narkoba ini, Sumsel ini termasuk ranking 2 nasional, ya. Ranking 2 nasional. Jadi saya pikir kalau cuma hamil yang cerita berat, ya, dengan keterbatasan darah yang bola lari di Baluo, ketinggal jika Jawanto sama anak Ciko, ya, bola tes, nanti maksudnya. Ya. Nah, waktu saya di Muara ini, saya ada gabungan kodim saya ada backup kegiatan yang kami lakukan di lapangan. Karena saya tahu daerah-daerah rawan yang tidak bisa kita lakukan proses seperti itu, ya. Aku saya kayak aduh masih belum, ya. Aku mati selesai cerita itu ya, balik kamu masuk ke Anomonta, AKBP Abdullah selesai gitu, ya. Itu dia, selamat dulu, ya. Orang, jadi aku minta pada kalian juga informasi, ya. Tadi apa ini? Nah, ini pada faktor penting terhadap tangkap narkoba. Mendapatkan masyarakat sebagai subjek, kemudian di kawasan rawan wilayahnya, pelaksanaan kabupaten kota tangkap narkoba dan fungsinya oleh pemerintah kabupaten. Jadi harus satu persepsi. Saya di Muara Enim itu saya bisa perda asal bulan malam. Karena kita tahu kalau ada logam tunggal, apalagi wilayah Mali, ya, disitulah tempat peredaran narkoba ekstasi sering berjalan. Tapi saya sarankan sama Pak Bupati,
bagaimana kalau yang dijual botol aqua atau air jam-jam ini nggak usah dijual, ganti be kurmo, musik gambus selesai kan, tentu jual lagi kan. Nah ini kota Jakarta Narkoba, dan kita di 2022 ada namanya Desa Bersinar. Kami sudah koordinasi dengan Kades. Kita harapkan daerah yang terdirawat terhadap narkoba ke depan bisa minimal mengurangi jumlah pasien yang terkena narkoba. Lanjut. Ini pada kota, kalian tidak ngerti apa dia? Betul ya? Ngerti tak kira-kira? Ngerti ya? Nah indeks kota, lanjut. Kategori kota tidak tanggap, cukup dianggap. Ini tergantung daripada variabel yang ada. Lanjut ya. Ya, kamu tentang ancaman narkoba. Lanjut. Nah, apa yang terjadi apabila pecandu narkoba masuk ke penjara? Aku yakin satu lebih berat, kedua keluar itu ilmunya berapa banyak, kan dia belajar dengan kawan-kawan di dalam. Kalau masuk Angga terima, Angga jadi dan kau tentang hukuman macam ini. Sebab tanya dapat ilmu. Jual uang kemarin, jual sabu, pinggir jalan. Oh, dapat ilmu jual sabu jangan pinggir jalan. Ya kan? Yang kedua, Pak, mana bawa pacar 8 tahun, aku dibujat, Pak. Disuruh saat aku tidak tahu sabu dalam kita 2 tahun. Ketangkap. Akhirnya apa? Mereka dari dalam sel itu keluarnya ilmu banyak, apa banyak pemburu. Ya, karena di lapas Warobi itu ada sekitar hampir 1000 orang. Ya, kalau dia kena polisi 2 tahun, sehari resiko ke kawan, dapat ilmu, pindah dapat ilmu. Ya, bukan tambah sembuh, kadang-kadang tambah jadi. Ya, paham ya? Nah, dalam istilah kita, seorang pecandu itu adalah seorang yang butuh diobatin. Ya, ibarat uang yang kena penyakit, ya, yang baru kita bantu kita rehab. Itulah kalau pecandu rehab itu, dia jangan minta duit. Uang bisa, uang berubah. Nah kita siksa buruk, betul ya? Kadang kita banyak melayani masyarakat, dia bisa terbantu. Ya, ini yang saya tekankan ke anggota, memang dengan pola kayak gini. Hidup kamu sama kalau ngaku udah baca kecil lagi, ya. Ya. Jadi itulah hari ini kenapa wartawan kumpul kan, ya. Kita pakai duit anggaran negara, kita kumpul di sana, gak usah lagi SMS aku. Kando aku online, kando aku offline, aku offline dulu. Ya. Kamu dapat duit jalan, aku dapat duit selama, ya. Mana lebih dengan TS, ya. Karena fungsi wartawan itu untuk nutupi goreng, ya. Nah kalau aku dapat goreng, kamu tak bisa tutupi. Aku kan? Wahai kawan semua, satukan tekad kita. Kita tentukan masa depan Indonesia. Indonesia butuh pemimpin yang pemberani, pemersatu, independen, egaliter. Memimpin kita semua. Next Presiden Indonesia. Carilah, cari guys. Aku sanggup buka ngebukin kalau dia ngomong. Nah, jadi kita anggap sorry ini sebagai apa ya? Kalau waktu sekarang waktunya pengen berhukum,
Ya, ada orang yang bilang mulut, nggak tahu siapa yang bilang. Mana uang, Pak? Ah, Mana uang? nggak tahu, sebelahku dari mana. Jadi anggaplah seorang pecandu itu adalah korban yang harus kita sembuhkan, ya. Tapi tidak. Sama orang lagi sangkau, sekarat, anak mati, masih nggak dicuri. Sumpah yo. Apalagi 84 atau besi, ya. Kirain kamu masuk, nah komentar galau. Jadi kita harus apa ya? Saya dari kasus di Tipikor, saya tinggalkan. Saya lagi BNN yang cuma makan gaji baik, ya. Cuma alhamdulillah dengan aku lari ke BNN, anak-anak itu dari sumpah wong, akhirnya baca masuk aku semakin. Amin. Coba kalau dulu gak lapar kan, ya. Kalau anak aku jadi 87 bulan 2 jadi anggaplah seorang pecandu itu adalah korban yang harus kita obati. Memang tidak magis dinas di BNN, ya. Satu kiri kita ke kiri kita buntu, namun kita harus maju, namun itulah. Kadang menjanjikan, ya. Semoga Siska Megi Angelika, ada kan? Jadi tergantung niat kita, itu benar ngampur. Aku lalu dia jadi presiden. Istilahnya itulah kan menunggu titik sakatul maut deh. Kalau pajak di akhir dinas kita tidak ada masalah. Ya, kenapa? Kalau aku buat masalah itu akan menyebabkan anak-anakku itu akan merasa diisi dengan bapaknya. Ya, dan sekarang masih ada. Ya, kita butuh nggak tahu deh dengan keluh menjadi tidak dikata ibu. Ya, jadi pecandu itu adalah anggota korban. Dan kalau ada yang pengen rehab, ya, tidak akan terjerat hukum. Ya. Kita akan bantu secara gratis ya. Cuma kadang-kadang ada permasalahan yang timbul dilakukan gratis. Cuma biaya pengantaran dari Musirawas ke Lampung itu kita tidak punya anggaran. Ya. Betul. Jadi tidak usah nyiapkan duit kalau dia nggak rehab. Terus dia mobil-mobil. Kalau mobil nanti motor, ya, kalau nanti motor sepeda. Antarlah sampai Lampung Selatan dengan sepeda, ya. Beli sapu-sapu, bila tidak berobat kasih duit. Itu masalah rehab. Ya. Jadi anggaplah seorang pecandu itu adalah korban yang harus kita sembuhkan. Tapi biasanya di narkoba itu akan istilah sembuh, sembuh, yang ada pulih. Ya, kalau sembuh itu pada 100%. Kalau pulih itu dapat seperti aki lah. Kalau 100% dibagi setahun ke depan, tidak akan 100% lagi. Kenapa? Pasti ada saraf-sarafnya yang lepas. Ya, jadi nggak pakai uang kan? Kayaknya apa udah ini istighfar, apa? Oh, nah, akhirnya apa? Saraf banyak putus. Ya, jadi kadang-kadang aku kalau punya mantu kakek, suatu saat aku tidak nanya di sekolah aku. Kau bilang mak kau belakang sana, tante kau ngaku kayak sulit. Ngaku kita bingung lah kalau di diskotik itu. Kalau begitu orang sudah pakai narkoba, apalagi jenis ekstasi, aku bisa bilang 1000% akan melawan dia. Kenapa? Karena akan berpengaruh terhadap kemampuan seksual beliau. Ya, belakang juga itu. Ya, kalau lagi orang nafsu besar, aku udah ganti. Kambing dia dipeluk dia udah ambil, kilo di dua, bawa lagi, ambil. Nah, ya, jadi narkoba itu yang dimakan apa? Saraf otak. Ya, jadi kalau sudah tinggal kita tanya, ada yang punya nggak? Ada ya? Tinggal kita tanya, cewek itu, kau pernah karaoke? Pernah kan? Bagus itu tuh. Pernah Honda? Pernah nggak? Sudah buang lah, pasti lampi, tidak jelas. Oke, sorry ya, sampai karena waktu sore kan, sampai kerja sedikit tadi deh. Ini jelas pasalnya, pasal 54 ya. Pecandu narkoba dan korban yang wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ya, kenapa? Karena ini adalah suatu program pemerintah. Jadi kalau ada yang ketangkep, Pak, dulu kami ketangkep, ada berbeda, hati positif kan? Positif, pasti rehab. Ditangkep, Pak, ada berbeda, hati mungkin negatif. Gilo yang nangkep, ya, gilo, ya. Jadi maksudnya pasif baik, itu wajib untuk lapor ke yang itu. Lanjut.
Nah, ini apa yang tidak datang aku jawab. Mekanisme pendidikan. Apa? Mekanisme pendidikan. Pendidikan dan penyidikan tentang program pidana narkoba. Aku kalau nyawa cantik, kena aku. Kalau kan buang. Jadi kalau nanti orang tua supaya tidak kena kata, wajib nengok cantik supaya bukan mata banyak seger. Nengok ketua enggak, bukan. Tak katin nafsu dan gaya. Ini jelas mekanisme. Jadi penanganan narkoba itu ada mekanisme, penyidikan juga ada mekanisme. Jelas narkoba itu menyangkut barang bukti. Barang bukti ditangkap di mana? Terdapat padanya. Pada saat proses penangkapan, barang itu ada di balik dia. Itu maksudnya. Jadi jangan sampai mengabi. Barang itu ada di muara telang sana. Kamu tangkap sini. Ini kau. Oh ini tahu Pak. Ya, ini teknis. Kalau itu terjadi ya, masyarakat bisa komplit dengan kinerja baik BNN atau boleh. Jangan baik Pak masing-masing. Ya, aku juga salah kan Pak. Apalagi udah negatif. Ya, jadi penyidikan itu jelas. Ya, siapa yang tahu itu narkoba? Tidak. Lab. Ya, uji lab. Harus keluar surat dari laboratorium forensik Polda bahwa itu adalah sabu. Bisa jadi, berarti kamu mulai jualan gagal. Ada sabu baru es pula. Kalau kamu beli sepaket tiduran, aku 50 lah. Garang dulu lah kita pakai. Jangan di pasar. Ya, Pak, aku dilapor di narkoba dan garam. Tidak baca. Sulit titiknya. Sulit titiknya. Itu punya. Otak tak waras lagi. Ya, itu hasilnya. Lempar, jadi bocornya asli sudah. Gak lagi udah bocor dipercaya. Nah, itu lagi loh. Gak ada baca lagi direhab, larinya ke rumah sakit jiwa. Nah, jadi saya kena diri itu deh. Kalau pakai tas itu nafsunya besar, barang letor. Itu pasti. Karena sarafnya kena. Soalnya nggak ngomong Oke, jadi jelas bagaimana proses penyidikannya. Yang menentukan narkoba itu adalah hasil laboratorium. Pada saat ditangkap, kita tinggal nanya soal ini. Apakah betul saudara kamu ini punya kau? Ya Pak. Apakah betul baju mereka waktu kami tangkap punya kau? Betul Pak. Apakah betul ekstasi itu punya kau? Tidak. Sudah. Pakai di mana kau? Mana tidak? Tidak perlu pengakuan. Jadi maksudnya. Ini saya kasih gambaran karena Pak sebagai bahan ada kata nanti ada yang bertanya bagaimana sih Pak penanganan seperti ini. Jangan kasus narkoba itu seksi deh. Jadi seksi. Ya, geleng kepala dapat duit gitu. Tapi tergantung gitu. Mau nggak ya seperti itu? Ya, paham kan? Oke, lanjut. Apa tidak? Lanjutan ya. Lanjut. Ini penanganan narkoba dalam program investasi Jastim. Tersangka dalam kondisi tertangkap tangan, surat uji laboratorium darah positif menggunakan narkotika, perlu surat hasil asesmen dan tim asesmen terbaru. Tidak terdapat barang bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam jaringan. Nah, aku tembak Musirawas belum dibuka tim TAT. Saya mungkin habis lebaran nanti akan membuat tim TAT di Musirawas. Fungsinya apa? Apabila ada hasil BAP bahwasanya tersangka narkoba ini itu bukan barang bukti di bawah SEMA itu surat edaran Mahkamah Agung. Ya, itu ada ketentuan sabu yang nilai 5 gram, contoh ditangkap 0,2 gram. Ya, kita lakukan TAT. Dari TAT itulah akan berbunyi apakah dia selaku kurir, apakah dia yang ngumpul beli patungan beli atau kepentingan pribadi. Nah, kalau itu digunakan untuk kepentingan pribadi, penyidik wajib 1 kali 6 kali 24 jam untuk mengajukan asesmen terpadu. Nah, di asesmen terpadu ini akan muncul, akan diambil kesimpulan terlibat jaringan enggak? Ya. Kalau dia tidak terlibat jaringan,
wajib dilakukan proses rehabilitasi. Ngerti maksudnya? Ya, ini wajib. Ngapa? Kalau yang cuma kecil-kecil masuk penjara, penuh ngapas tuh. Udah hampir 1000 orang ngapas kemarin ini. Apakah tidak ada lagi proses yang bisa kita laksanakan supaya mereka bisa sembuh? Ya. Oke, lanjut. Apa ini? Aku kalau nengok UPT THR jelas aku baku. Nah ini jumlah barang bukti, ya. Kelompok ekstasi, ya, ekstasi itu 8 butir, heroin 1,8, ya, kelompok morfin. Nah jadi andai kata barang bukti yang ditemukan pada saat proses penangkapan, ya, itu di bawah SEMA, itu wajib kita lakukan proses assessment. Ya, tergantung dari penyidik mau nggak melaksanakan, tapi keluarga wajib mengajukan permohonan ke penyidik supaya keluarga yang bersangkutan permohonan kepada Kapolres, DPU Kasat Narkoba, ya, sehubungan dengan kali ini bla bla bla, bahwasanya atas nama keluarga kami mohon kiranya agar dilakukan proses rehabilitasi. Ya, sehingga nanti apa? Yang bersangkutan hanya divonis rehabilitasi tanpa menjalani proses kurungan badan. Lanjut. Ini dasar hukum DAT. DAT itu bukan apa? Tim asesmen terpadu. Ya. Kebetulan saya baru 1 bulan, saya tengok di sini untuk DAT belum terbentuk. Jadi mungkin ke depan. Siapa sih anggota DAT? 1 dari pihak kejaksaan, 2 dinas kesehatan, 3 bagian psikologi, 4 penyidik, 5 kepala dinas atau ketua. Ya. Dari 2 unsur yang dipandang, 1 dari penilaian medis, ya, 2 yuridis. Kalau medis jelas kita harus kulit positif, kemudian memang dia bercandu. Yuridis kita tengok apakah yang bersangkutan terlibat jaringan atau tidak. Kadang-kadang tidak akan dihukum biar kuat. Itulah yang mengakibatkan lapas jadi penuh. Ya. Lanjut. Ini tugas dan wewenang hati-hati. Ada tugas dan wewenang. Tugasnya penganalisa baik secara medis psikologis ini, apakah yang bersangkutan layak atau tidak, ya. Kemudian kita juga harus menentukan kriterianya, ya, apakah dia termasuk pecandu berat, pecandu ringan. Jadi rekomendasi hati-hati terhadap tersangka, pecandu dengan tingkat ketergantungan terhadap narkotika, pecandu menganggap secara medan, peran tersangka ini macam-macam, ya. Bisa jadi selaku pengedar juga, dia pun lebih kecil. Kemudian rencana rehabilitasi semua dan dengan tingkat ketergantungan narkotika, jadi bisa dilakukan proses rehabilitasi. Lanjut. Ini prosedur kinerja, ya, Perkap BNN nomor 11 tahun 2014, kemudian Perpres tahun 2014 jelas, DAT memberikan rekomendasi hasil asesmen paling lama 6 hari. Ya. Jadi kalau sudah 10 hari saja kita tidak bisa. Karena kenapa? Karena surat perintah penahanan sudah dikeluarkan oleh penyidik. Ya. Jadi kalau ada keluarga yang ditangkap cepat, ya, cepat legal supaya dia bisa diganti dengan ini surat permohonan. Lanjut. Ini langkahnya. Penyidik bisa penyidik BNN, penyidik Polri mengajukan surat ke kita, pemberitahuan bahwa telah menangkap seseorang atas nama si Bedu bin Amang, ya. Mohon kiranya kepala BNK melakukan proses DAT, jelas, ya. Case konkret, proses sidang, kemudian D21 penyidik rekomendasi hasil, ya. Tetap dia sidang, ya. Cuma di situ sudah ada rekomendasi. Tadi maksudnya, ya, proses sidang tetap jalan, tapi sudah ada rekomendasi tentang hasil nanti putusan sidang. Kata-kata kalau sudah di DAT, ya, itu akan diberikan vonis rehab. Ya, ini akan meringankan dia. Lanjut. Ini penempatan dalam lembaga rehabilitasi. Jadi setelah dilakukan DAT, kalau ada rekomendasi rehab, kita kirim ke tempat rehab yang bersangkutan. Jadi bukan masuk sel,
Nah, nanti dari pemeriksaan sidang, kalau dia proses rehabilitasinya sudah dilaksanakan 6 bulan, ponis rehab 7 bulan, dia tinggal 1 bulan di tempat rehabilitasi. Oke, lanjut. Apa yang sudah dilakukan? Ini pencegahan, lanjutnya rehabilitasi, kemudian pemberantasan. Jadi BNN itu ada 3 fungsi: pencegahan, salah satu pencegahan yang kami lakukan, kemudian proses rehabilitasi dan pemberantasan. Jadi ada tiga hal yang kami coba lakukan yang itu sudah berjalan. Lanjut. Sekian dan terima kasih. Jadi itu yang mungkin saya sampaikan. Kira-kira dari yang saya sampaikan tadi ada yang mau ditanyakan kan? Supaya apa? Kalian dapat gambaran nih. Kalau orang rehab seperti apa, kalau ditangkap seperti apa, jangan sampai nanti kita bisa berbicara, bikin laporan di media online, bahwasanya BNK Muarai Musyawas telah melepaskan lebih baik komunikasi. Saya buka datanya. Nih, kemudian kami juga setelah dilakukan proses rehabilitasi, saya videokan. Ada saya panggil, keluarga yang panggil, apakah saudara dalam proses rehabilitasi ini memberikan sejumlah uang? Jadi maksudnya, kita videokan, sehingga kalau tidak ada misunderstanding, salah pengertian, paham ya? Oke, cukup. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Usah takut, santai ya. Puasa tidak, tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang telah disampaikan tadi dari pandangan saya, masalah rehab. Untuk masalah rehab ada beberapa yang saya dengar dari info-info. Itu untuk permasalahan rehab ada beberapa info yang saya dengar, katanya itu tidak mengeluarkan biaya, namun ternyata mereka diberikan dari daerah itu di luar dari makan dan minum mereka di sana. Benarkah demikian? Jadi ini rehab itu ada 2, rawat jalan, rawat inap. Kalau rawat jalan, boleh. Tapi kalau rawat inap, di tempat sana makan minum dan bulan gratis. Kalau kau pengen di rehab juga bisa makan gratis, tapi biaya nganter. Ini yang jadi pertimbangan. Jadi tidak usah minjem duit, siap mobil, ganti motor, ganti sepeda, suruh Pak ngayung sana, saat sepeda. Karena kami bisa dicek di belakang, tidak nanti akan biaya nganter. Ini yang jadi berat. Jadi kadang-kadang masyarakat tidak ngerti, rehab gratis cuma nak nganter ke sana. Ya, kalau saya di Kuala itu saya kerja bantu 500 untuk bantu nganter saya di sini, saya ngerti lah. Nah, ini yang kadang-kadang saya nangis rasanya. Nah, nganter itu nanti duit, dan aku tidak mungkin makan gaji, ngerti lah. Jadi silakan dia keluarga berupaya. Aku bawa ke truk sawit, ikut belakang kan, beli sapu-sapu, nah ongkos travel dan nanti itu berat. Lanjut dijual baca, nah direhab tak duit, dia bingung aku ya kan? Tapi kalau di sana di Balai Rehabilitasi Kalianda, 6 bulan proses tidak dipungut biaya apapun. Tapi kadang-kadang jadi permasalahan pada saat nganter. Kau sama duit, yang penting mudah ini pacar nyampe. Pikir aja deh. Aku gitu kan jadi orang ini itu pakai gelombang pisang, nyampe di sana, semudah mati biola. Nah ini yang jadi kadang-kadang jadi kendala. Tapi kalau dia sanggup dia kendala, aku bertugas untuk aku kasih. Kita titip ke, cuma kalau di jalan jangan termakan, dia anak buah dimakan, jangan dikasih pur, bukan burung. Gitu nyambung guys. Kalau dia yang jadi peninggalan, kadang-kadang di sabu-sabu nyawer biduan baca, pas nak berobat kasih duit,
itulah kalau musuh kita itulah ya. Terjawab ya. Ada lagi kira-kira? Sebelumnya momen ini sangat-sangat saya tunggu, karena dalam pertanyaan ini saya ingin menyampaikan beberapa kasus yang ada di daerah. Jadi sedikit cerita Pak, bahwasanya saya pernah berkunjung di suatu daerah yang tidak bisa saya sebutkan namanya. Nah di situ Pak terjadi transaksi jual beli narkoba dengan sangat-sangat familiar Pak. Jadi di situ itu transaksinya begitu terbuka, seperti beli cabai seperti itu Pak. Nah artinya di sini kan upaya dalam peningkatan atau memerangi narkoba itu masih minim. Nah, apakah kami sebagai masyarakat biasa harus membantu ikut memerangi narkoba atau bagaimana Pak? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mak ini deh, aku ini AKBP asal kreatif banyak penghasilan. Iwak betul dalam pelatih, nggak ketemu kau nggak jadi, ya kan? Jadi maksud aku juga bukan malaikat deh. Malaikat pakai sayap, aku pakai buntut, ya kan? Dia tahu aku, nah, pasing lawan, ya. Cuma kayak wangi dan kayak ayo, ya. Aku balik 2 minggu di Mosrawas, 2 minggu aku belajar. Efektif baru 2 minggu. Ngapol bahkan belum nangkep, aku udah cuti dulu, guys. Aku ngurusin bakar di sini, bini boleh tangkap kok, memang pegawai. Itulah ya. Bini itu kalau udah kita perhatikan, lanang lain perhatikan dia, kacau lah. Lanang ini jangankan parah, jauh, parah di TTA, itu terus. Jadi aku terima. Kita mau menantang, tunjuk ke tempatnya, kita lubangin, Akhirnya jadi kejamnya lagi juga Pak, bahwasannya misalnya itu ada beberapa oknum polisi yang minta pajak ke sana Pak, dari penyampaian masyarakat itu deh. Pajak itu baca SMK, BPKB, pajak. Ngomel, nyapin. Itu tes loh, ya. Nanti ada sudahku. Jadi dengan wartawan sore ini aku nak ambil THR tapi dari kantor, sebagai dia jalan. Biasanya kita di wartawan untuk bongeng, kemudian aku lagi dari bongeng, ya. Tentu begitu, Berani lah. Jadi jangan asal bunyi, ya. Ngomong desa gitu kiri-kiri, ya. Aku tidak senior, paling ngambil suatu labin lah, labin, ya. Lawan kita dia bocor, masuk lawan. Aku ada Pak Wo, saya mengaku lawan, ketua tanah, ya. Nah hal-hal yang kayak gini tolong sampaikan aku, data kirim, ya. Jadi kalau kita bicara itu fakta, tidak perlu ada dokumentasinya, fotonya. Karena apa? Biar ini nafsu rusak tenaga kurang, ya. Lanjut coba. Nah saya di Muara ini, ya, aku terbatas cuma 2, sama aku 3. Nah, aku mau ngipong. Jadi aku yang tiga kaki, apa bukan yang tiga? Banyak itu gantungan, masih lambat jalan. Kita pikir yang ladang dulu. Ya, karena personil kami sedikit, ya. Personil kami sedikit, tapi alhamdulillah. Ya, banyak kasus besar yang sudah saya lakukan penangkapan, ya, biarpun dengan keterbatasan. Ya. Kita coba isi, habis itu kita tangkap deh, isi, kita lakukan. Kau nak kasus, kau mau lagi, isi. Aku dari Yogyo. Aku jujur ya, personil berantas aku kemarin 2 aku tidak tahu. Bila 2. Jika betina PP kacamata, jika anak agak lolo. Kita pemandat kero, mama itu tidak bergaul. Bidangnya luas, jadi silakan. Masih sanggup buat kerja bila tuh. Lu pisir, kentang. Paham? Ya. Akan mimpi asal kreatif dan penghasilan. Main di usaha kawin tak begini, ya. Jangan lu jadi mau jual LC sendiri dapat duit juga. Nah, itu lagi yang tanya. Nah, lanjut lah.
Masih ke tempat terus tidak lagi lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi, perwakilan dari wartawan Republik. Sedikit Pak yang ditanyakan. Kata Bapak tadi, kalau misalnya ada pemakai Pak, kita bisa lakukan rehabilitasi Pak. Nah, apabila dia sering makan Pak, bukan dalam bentuk satu kali ketagihan terus, dan dia membeli barang itu di suatu tempat. Nah, masa itu sudah pulang dari suatu tempat itu tanpa menunjukkan informasi kepada pihak petugas, kira-kira ada ada hukuman lain nggak maksudnya itu? Bukan hanya direhabilitasi walaupun dia sudah tahu tidak memberikan informasi kepada petugas. Mungkin bisu, bahkan yang bisu lah kalau gitu. Kalau itu bisu lah baca nanti, aku lagi makan timur, masuk timur juga pun, kalau itu kurang produksi itu deh, kurang produk, kemudian itu lah lebih disambung, apa gitu, itu kasar kerapian. Waktu komandan ketua mendampingi kepala PKN nembak pada sabu bagus gitu wartawan es. Kalau masuk di koran tidak lapor kuat betul bangsa itu baru muncul baik bawah belum jelas gitu ya. Ya sebenarnya ada hukuman cuma nggak pembuktiannya agak susah. Lapor kalau nggak lapor aku bisik-bisik nggak susah prosesnya. Jadi kalau bisa yang gigitannya tajam. Masuk koran itu lagi bergetar, aku belum masuk koran gitu ya. Kalau cuma sosialisasi BNN ke wartawan kayak gini, ya. Betul kan? Kepala BNN beserta potongan menembak pelaku narkoba 8-0 asik gitu. Aku pengen jadi selebriti syukur. Jadi nasi bakalan itu nak bapak juga yang paling mati gua. Keren itu kita banci setengah itu dia semua luar kalau kurang itu lagi kalau pengen bocoran badannya kecil besar kan yes paham nggak maksudnya ya kalau begitu itu sudah baca udah perlu limit kita di mana Pak main ini gitu. Insya Allah mudah-mudahan selebaran ini ada musikan harus deh. Supaya kamu kita baca masuk koran kepala BNN ikat anda. Jangan sampai kepala BNN berselingkuh di bidang. Kakek kalau modal baru. Kira-kira pasal plastik orang ini tidak lapor. Tahu kalau sekarang ini tidak lapor ini itu, atau dihukum tak Pak? Kalau sekarang ini dikonciin tidak lapor ini, itu aku ambil kita. Oke, kita ingin, kita cari yang ingin. Ada lagi yang ingin? Pak O yang penting absen, Pak O dapat honor. Untuk waktu